menggantikan Ustadz Arif Muslih ya. Dikarenakan bapaknya yang gerah ya, sakit-sakitan ya. Karena bentuk daripada birrul walidain, beliau lebih memilih ya mendahulukan orang tua. Tetapi jangan sampai kita timbul suudzon ya. Kok mendingke wong tua timbang mendingke wong ngaji piye ya. Itu tidak boleh ya. Karena bagaimanapun zon itu merupakan bagian daripada maksiat hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, istilahnya memberi nasihat kepada kita, karena memang agama ini nasihat ya. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Qala liman? Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ada yang bertanya, nasihat dari siapa? Dari Allah, milik Allah. Nasihat ini datangnya dari Allah, disampaikan melalui Rasulullah di dalam kitabullah untuk para pemimpin kaum muslimin dan para rakyatnya atau orang-orang di bawahnya para kaum muslimin, orang-orang awamnya dan semuanya, mau itu kalangan ekonomi atas, menengah ke bawah, mau itu kalangan eksekutif, yudikatif, ya semuanya masuk kategori harus mendengarkan dan mentaati nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nasihat kepada kita, mewasiatkan kepada kita di surah Al-Hujurat ayat 12 berkaitan dengan dzan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzan inna ba'dadh-dzanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu di surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, hi eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman. Nek cara Jabar ajare nek munggo wong pesantren itu gitu ya. Jadi pakainya pegon ya dulu. Saya sendiri termasuk dalam komunitas tersebut ya. Maka memang istilahnya kalau tidak pakai seperti itu kurang mengena, jujur saja. Kenapa? Karena di dalam yang semacam ini, makna yang semacam ini itu ada i'rabnya, ada nahwu sharafnya. Ya, maka dulu di pesantren dulu, walaupun yang di pesantren itu ada orang Madura, ada orang Bugis, ya, ada orang Sumatera, itu ketika maknani ya kayak gini, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman. Ya. Ijtanibu padha ngedono sira kabeh gitu-gitu ya. Tinggal nanti di bahasa Indonesia kan. Nah itu pentingnya istilahnya ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang mengupas tuntas tentang bahasa Arab. Ya, ada nahwu, sharaf, balaghah, mantik. Ya, itu penting sekali. Grammar, kemudian juga balaghah berkaitan dengan uslubnya, arutnya yaitu sastranya, lalu mantik itu logika. Perlu mafhum muwafaqahnya bagaimana, mafhum mukhalafahnya bagaimana. Nah, itu penting sekali. Oleh karena itu perlu adanya syahadah. Syahadah itu
lisensi. Nah, lisensi bahasa kerennya lisensi. Makanya kalau lulusan Lipia atau Universitas Al-Azhar itu gelarnya LC ya. LC itu license, berarti mendapat lisensi. Ya. Tetapi kalau di pesantren itu namanya bukan lisensi tapi syahadah. Di tiap yang itu disyahadahkan. Nanti sanadnya dari siapa itu ada syahadahnya, lisensinya. Mungkin di Indonesia ini tidak kanggo ya. Tapi kalau di Jazirah Arab itu di Yaman ya, di Kairo ya, di Madinah itu kanggo. Hatta termasuk pemimpin daripada ormas terbesar dulu ya, Said Aqil Sirot Al-Munawwar itu perlu panjenengan ketahui itu lulusan Universitas Ummul Qura. Ya walaupun ternyata seperti sekarang ini. Ini dongeng sidik ya. Beliau itu dulu sangat lurus, gamisan, berjenggot. Bahkan tesisnya itu mengupas tentang Syiah. Itu yang mulia Said Aqil Sirot Al-Munawwar. Tetapi memang Allah takdirkan seperti itu. Sebagaimana kita ketahui Al-Munawwar itu biasanya habaib dari kalangan Syiah. Saya dulu juga pernah belajar dari kalangan Al-Munawwar, ngurusi Syiah, istilahnya studi banding ya. Walaupun saya tidak ikut mereka, hanya studi banding dan sebagainya. Di dulu ya. Itu sekedar informasi. Jadi Al-Munawwar itu kebanyakan memang Syiah. Dan subhanallah, beliau itu termasuk dulunya itu lurus. Jadi tesisnya itu tentang Syiah. Nah, itu hanya cerita. Tetapi wallah alam ya. Allah Maha membolak-balikkan hati. Ya, seperti itu. Nah, dulunya juga berkaitan dengan syahadah-syahadah itu. Nah, kalau nek kene mungkin ora kok nggunakan ijazah. Tapi kalau di sana yang tahu itu insya Allah kanggo. Kenapa? Karena penting mengupas satu ayat, ya, terutama kitab tafsir, kitab hadis itu harus ada sanadnya, harus ada syahadahnya. Cara gampang ini ada lisensinya. Makanya gelarnya biasanya LC, license. Ya, gitu. Nah, mungkin karena saya itu ban serep ya, ban serep. Tetapi mudah-mudahan walaupun ban serep, insya Allah itu ada syahadahnya. Ya. Jadi teman-teman yang meragukan atau apa, monggo silakan main ke rumah, ya. Ingin apa monggo, ya, nanti bisa tahulah ya. Jadi mungkin justru ban serep itu yang paling berat, ya, yang paling berat. Ini dadak Pak ya seperti itu ya sudah. Tetapi berkaitan dengan ini kok, nah itu tadi ya. Yakinlah bahwa Ustadz Arif Musleh itu berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah tetap peduli kepada kita. Tidak mungkin ya orang gumantil marang jamaah Masjid Cokroami Noto. Ya, kita yakin itu ya. Maka kembali ke ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kamu semua katsiran, banyak minadz-dzanni, daripada prasangka. Janganlah kamu banyak prasangka. Jauhi berarti mendekat saja jangan. Ya. Seperti perintah wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Maksudnya dekati aja jangan, apalagi sampai melakukan. Jadi jangan sampai kita mendekati dzan. Ijtanibu katsiran minadz-dzan, jauhilah banyak daripada prasangka. Inna, sesungguhnya ba'dadz-dzanni, sebagian prasangka itu ismun, adalah dosa. Jadi Allah menegaskan inna pakai taukid. Taukid itu berlafaz untuk menguatkan. Kalau dalam bahasa nahwunya itu inna itu taukid. Ada anna, ada inna, ada qad. Ya. Ada la yang dibaca pendek, yang artinya pasti. Ya. Seperti laqad kana, pasti benar-benar ada. Cuma kadang di bahasa Indonesia terjemahan bebasnya dengan hanya sungguh gitu. Padahal
beda itu ya. Sama-sama manusia tapi beda. Jadi Allah menegaskan inna sesungguhnya ba'dadh-dhanni sebagian prasangka itu ismun adalah dosa. Artinya apa? Yaitu yang su'udzan, prasangka yang jelek. Jangan sampai kita banyak prasangka ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ismun, dosa, yaitu apa? Maksiat hati. Dzan itu kan ya, tidak bisa bentuknya kayak apa, tidak bisa. Karena itu bagiannya qalbu, ya. Bagiannya adalah an-nafsu atau al-qalbu. Maka jangan sampai kita ini termakan oleh prasangka-prasangka yang sifatnya tidak, istilahnya justru membuat kita berprasangka buruk kepada saudara muslim kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan iyyakum anidzan, takutlah kamu kepada prasangka. Jadi disuruh waspada. Karena kalau tidak waspada jadinya terjerumus kepada sesuatu yang sifatnya lanjutannya daripada dzan, yaitu apa? Tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Ya. Maka Allah lanjutannya pada lafaz selanjutnya wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Itu akibat daripada dzan. Nah, rentetannya, efek dominonya itu biasanya, wah itu jangan-jangan begini, dongeng sama yang lain, jangan-jangan begini lah itu gini-gini udah, ya, yang tadinya tajassus, ya, itu akibat daripada adzan, pokoknya itu tadi, adzan tadi, prasangka. Setelah tajassus maka biasanya jadinya ghibah. Lah kalau sudah ghibah ini biasanya tidak mandang tempat. Jadi jangan merasa kalau tempat yang untuk ibadah, tempat orang-orang berzikir, sholat, yang saya maksud tentunya adalah masjid. Itu tidak mungkin, jangan merasa aman dulu. Karena yang namanya syaitan itu, ya, dalam satu riwayat yang panjang, ketika anak Adam masuk, ya, atau kaum muslimin masuk ke masjid, ya, maka kita yang mengekang syaitan. Di tafsir surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya, itu dinyatakan bahwa ketika manusia atau anak Adam masuk ke masjid, itu syaitan dibelenggu, syaitan itu diikat. Tetapi setelah ia di masjid, lalu kemudian ia tidak mengingat Allah, maka syaitan menjulurkan belalainya di dalam hati manusia. Di An-Nas disebutkan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswasnya, bisikan daripada syaitan yang bersembunyi, al-khannas. Syaitan itu di tafsirnya itu punya belalai. Nah, belalainya itu meliputi anak Adam dan ia masuk melalui aliran darah manusia. Nah, di belalainya itu kalau ternyata ia tidak ingat Allah, maka gantian syaitan yang mengikat dengan belalainya. Maka sunnahnya ketika kita masuk masjid, ya, langsung sebelum duduk itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Pernah ada seorang sahabat ketika Rasulullah khutbah, ya, dalam khutbah Jumat, lalu tahu-tahu ia duduk, maka dinyatakan, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum, sholat 2 rakaat. Nah, masjid itu punya tahiyat, punya penghormatan. Setelah tahiyatul masjid, niatkan untuk iktikaf.
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, ya, di hati tentunya. Jadi mulai dari itu mengingat Allah sudah. Ya, karena sebagaimana Allah nyatakan la masjidun ussisa 'alat taqwa. Pastilah masjid itu didirikan atas dasar takwa. La-nya pakai la taukid tadi, tahqiq, pasti. Jadi kalau masjid itu, ya, kita masuk masjid, ya, lalu kita tidak istilahnya diacarakan seperti itu, ya, kita mentor pada diri kita, kita tutor diri kita tidak seperti itu, maka bahaya. Setan mulai masuk ke hati kita dengan pelelehnya, udah mulai kumpul wis, ya. Dongeng sana kemari, wah udah masuk si fulan itu begini. Ya. Setelah tajassus, maka lafaz selanjutnya wala yaghtab, dan janganlah kamu ghibah, menggunjing. Jadi tajassus itu kumpul bareng karena ke masjid niatnya tidak lagi murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi konsep masjid having fun itu tidak apa-apa. Masjid menyenangkan itu tidak apa-apa. Tetapi ingat, konsep yang paling utama la masjidun ussisa 'alat taqwa. Pastilah masjid itu didirikan atas dasar takwa. Masuk masjid, tahiyatul masjid, niat i'tikaf, ya. Kemudian zikir kepada Allah. Ya, ditutorialkan seperti itu. Ya. Ya, terkecuali misal memang dalam keadaan hadas, terus kemudian pakainya najis, tujuannya memang mau kerja bakti, ya itu lainnya. Itu mungkin lainnya. Maksudnya kalau pas di sini dek ngomani ate pancen Pak ngaji, kesini ya sudah, ya, tahiyatul masjid setelah sholat fardu, kemudian juga bahkan kalau perlu ketika bermajelis pun kita berzikir, ya. Karena majelis tanpa zikir itu ibaratnya kosong, tidak ada oleh-oleh istilahnya. Jadi jangan sampai kita duduk di dalam masjid itu tanpa adanya zikrullah. Lah setelah syaitan itu dengan pelelainya, ya, mulai membelenggu manusia, mulailah muncul maksiat, yaitu apa? Ghibah. Jadi jangan mengira di masjid itu kita aman, belum aman. Karena berkaitan dengan ayat tadi, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, yang mau wiswaskan, membisikkan sesuatu yang jelek, maksiat. Itu semuanya kemana? Ke dzon, ke dalam hati. Runtutannya dengan dzon tadi. Ya. Jadi ternyata hati itu bisa bermaksiat. Ya, sebab tadi itu. Wala yaghdab, dan janganlah kamu menggunjing. Ya. Ngerasani rumor, gosip. Ba'dukum, sebagian kamu semua. Kum itu berarti apa? Kamu semua. Ini di sini khitabnya orang yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kum itu kita, orang-orang beriman. Artinya apa? Maka janganlah kamu semua orang beriman mengunjing satu sama lain. Jangan sampai orang beriman yang satu mengunjing orang beriman yang lain. Begitu. Itu rentetannya ternyata seperti itu. Dari dzon tadi. Dzon, lalu tajassus, lalu ghibah. Oleh Rasulullah SAW, ya, beliau telah mewanti-wanti kepada kita supaya jangan sampai kita di hadis yang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du, lalu di riwayat yang lain wala tadabaru,
Wala tadabaru, artinya jangan kamu semua mencari kesalahan lalu membuat makar. Wala tadabaru. Tidak cuman setelah ghibah, tajasus itu biasa rentetannya menjadi tadabbar. Membuat makar. Menjatuhkan bagaimana caranya seperti itu. Di riwayat lain wala tanafasu, dan janganlah kamu semua menjatuhkan saudara kamu. Maka Allah menyatakan ayuhibbu, adakah senang ahadukum, salah seorang kamu semua, ayyakula, hendak makan, lahma akhihi, daging saudaranya, mayitan, dalam keadaan sudah menjadi mayit, menjadi bangkai. Di sini Allah kiaskan, kalau kita ghibah kepada saudara mukmin kita, maka diibaratkan kita itu memakan bangkai. Apakah kamu, salah seorang kamu semua, suka makan bangkainya saudara kamu? Fakarihtumuhu, maka tentu kamu tidak suka. Kamu pasti benci. Jadi dzon itu ternyata sangat bahaya sekali. Dari dzon menjadi tajassus, menjadi ghibah, akhirnya menjadi tadabbur, lalu menjadi tanafas, menjatuhkan. Maka karena sebegitu bahayanya bahaya dzon, maka Allah menggambarkannya seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW, ketika beliau umrah, lalu beliau kemudian di Ka'bah, lalu beliau kemudian menyatakan pada Ka'bah, sesungguhnya wangimu memang agung, kehormatanmu memang agung, tetapi demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ada dalam kekuasaannya, bahwa kehormatan orang mukmin itu lebih agung daripada kehormatanmu. Itu beliau ngomong sama Ka'bah seperti itu. Artinya apa? Bahkan kehormatan seorang mukmin itu lebih agung di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kehormatan Baitullah. Maka sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali kita sudah merasa aman dari maksiat walaupun di dalam masjid. Itu kaitannya dengan tadi itu. Min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jangan sampai kita menjadi sekutu daripada syaitan. Makanya kalau sudah ada si fulan begini sudah, kalau kita bisa tutupi. Kalau ndak rasa kembul lungo. Ya. Kalau sudah seperti itu. Ya. Kalau bisa tutupi, ya mungkin beliau begini. Jangan sampai kita terjebak dosa makan bangkai saudara mukmin kita. Wattaqu, dan takutlah kamu semua Allah, kepada Allah. Ya, takut kepada Allah itu dengan sebenar-benar takwa. Ya, sebagaimana Allah nyatakan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu tiap beliau khutbah atau ketika beliau khutbah Jum'ah atau khutbah seperti ini, itu 3 ayat tadi senantiasa dibaca sehingga dikatakan khutbatul hajat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhirih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ila akhirih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang terakhir, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya ittaqullah haitsu ma kunta. Takutlah kamu semua kepada Allah di mana saja kamu berada. Dimanapun kita, dalam keadaan sendiri, berarti yang keduanya adalah Allah.
Dalam keadaan berdua berarti yang ketiga adalah Allah. Dalam keadaan berempat, kelimanya adalah Allah. Dalam keadaan berjamaah, maka Allah tetap ada di sisi kita. Ittaqullah haitsuma kunta. Bahkan Rasulullah nyatakan ketika beliau menjelaskan tentang ihsan, wa ma huwal ihsan ya Rasulullah. Ihsan itu apa ya Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seperti sesungguhnya engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seperti sesungguhnya engkau melihat Allah. Fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi dengan takut kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa, ya, maka bisa jadi akan membentengi kita daripada terjebak di dalam maksiat dzon tadi, maksiat tajassus, maksiat ghibah, maksiat tadabbur, maksiat tanafus. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabun, maha menerima taubat. Tetapi kalau sudah terlanjur, saya akan gini wis terlanjur piye gitu, bertobatlah kepada Allah. Tawwabun, maha menerima taubat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam diskusi, yabna adama innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, engkau berbuat dosa di siang dan malam hari dan aku mengampuni semua dosa. Dalam riwayat lain, lau khatayakum malaul ard, walaupun misal dosamu itu memenuhi bumi, wassamai dan langit, maka aku pun akan mendatangi pengampunan yang sepenuh bumi dan langit itu. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Yakinlah Allah maha menerima taubat. Lalu setelah itu apa? Minta halalnya. Ngomong karo sing digelendengi. Parani, maaf Mas, aku mau nggelendengi sampean, njaluk halale. Nah gitu. Makanya di Indonesia ini ada tradisi halal bihalal, njaluk halal. Setelah silaturahim, ya biasanya itu tradisi tapi baik, menurut saya baik sekali. Berkumpul seluruh bani, seluruh komunitas apalah, satu keturunan atau komunitas jamaah atau ormas ya. Silaturahim nanti minta halal bihalal. Tapi sebaiknya ya itu tadi, sebab nek langsung gemblengan jamaah itu biasanya kurang mengena. Nah, makanya kalau kita sudah ghibah, parane wonge, mohon maaf, aku mau nglendengi sampean kayak, insyaallah nanti dia ridho. Nah orang ridho ya terlaluan. Sebab pahala yang paling besar adalah memaafkan orang, memaafkan orang. Tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, lagi maha pengasih. Rahim itu nek dulu di masa pesantren itu bedanya dengan Rahman. Nek Ar-Rahman itu kang maha welas asih ing dalam dunia akhirat. Jadi maha pengasih dunia dan akhirat. Ya. Ada yang mengerti? Yaitu apa? Allah itu maha pengasih ing dalam dunia akhirat kepada orang beriman. Ar-Rahman. Tetapi juga maha pengasih, maha loman ing dalam dunia marang wong kafir. Ar-Rahman ini sifatnya kasih sayang Allah kepada semua makhluk yang Allah kasih. Mau itu orang mukmin, mau itu orang kafir, mau itu orang fasik,
mau itu bahkan orang jahat sekalipun, bahkan orang yang memusuhi Islam sekalipun. Itu Allah Ar-Rahman, terserah Allah. Ya. Jadi jangan heran kalau orang kok memusuhi Islam. Kalau orang Islam kejem kok sukses. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang demikian adalah istidrajnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Pasti akan kami istidrajkan, dilulu. Ya. Nanti siksanya lebih pedih seperti Firaun. Ya. Tetapi juga banyak orang mukmin yang dikasihi sama Allah itu di dunia. Itu sifat rahmannya Allah. Lah kalau sudah rahimun itu beda lagi. Kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Yang maha pengasih hanya di akhirat, yaitu apa? Hanya kepada mereka yang beriman kepada Allah. Orang kafir, orang munafik, kurang berapa menit Mas? 3 menit. Orang munafik tidak dapat rahimnya Allah. Jadi sebagai orang beriman, maka kita berharap pada sifat rahimnya Allah. Tidak hanya rahmannya, tapi sifat rahimnya Allah. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita, jangan terjebak ke dalam dzon, jauhi dzon. Karena banyak dzon itu mendatangkan dosa, yaitu dosa dinyatakan inna ba'dzadz-dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena rentetannya tajassus, taghdab, tadabbar, tanafas. Mencari-cari kesalahan, ghibah, berusaha makar pada saudaranya lalu menjatuhkan. Ya. Maka dosa daripada ghibah itu seperti makan bagi saudara sesama mukmin. Oleh karena itu bertaubatlah. Karena Allah Maha menerima taubat dan minta halalnya kepada orang yang dighibahi dan berharaplah kepada rahimnya Allah, karena Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang beriman Maha Rahim, pengasih di akhirat nanti. Aku qauli hadza, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.